Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Quran dimanapun berada? Pada video kali ini kita akan membahas tuntas terkait dengan materi yang ada di jilid 3. Yang sebelumnya pada jilid ke-1 dan jilid kedua sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menyaksikan atau menyimak video sebelumnya diharapkan menyimak terlebih dahulu video-video sebelumnya agar tidak ketinggalan materi yang sudah kita pelajari. Oke, pada kali ini kita akan sama-sama belajar pada jilid ketiga, yang dimana jilid ketiga ini kita akan mempelajari tentang baris yang disebut dengan kasrah atau baris yang menyebabkan huruf itu dibaca menjadi i. Nah, pada jilid 1 dan jilid kedua, kita membahas tentang baris atas atau fathah. Penyebab huruf itu dibaca A. Ya. Nah, di sini pada contoh pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa melihat bahwa baris ini berada di bawah huruf atau disebut dengan kasrah, menyebabkan menjadi dibaca I. Yang awalnya ini huruf ba, di jilid 1, jilid kedua kita ini membaca ba, maka di pertemuan kali ini menjadi bi. Paham ya? Oke. Kita akan mencoba contoh pada baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tati, dadi, nani, mami. Oke, jelas perbedaan baris fathah yang ini dan baris kasrah yang ini. Oke, fathah menyebabkan huruf itu dibaca menjadi A, dan baris kasrah menyebabkan huruf itu menjadi I. Adapun contoh-contoh yang lain silahkan dicoba sendiri, dan perhatikan di sini ada huruf yang baru, atau bisa kita katakan kemasan baru ya, namun rasanya sama. Ini adalah huruf na, huruf nun. Ya. Bisa kita baca najasa, najasi. Oke, jelas ya. Perbedaannya adalah pada huruf sa, huruf sin di sini ini berbaris fathah, sa, ini berbaris kasrah menjadi si. Jelas. Silahkan dibaca berulang-ulang contoh-contoh yang singkat-singkat dan mudah-mudah ini agar tidak kesulitan untuk mencoba contoh yang lebih panjang. Kita selanjutnya ke materi matnya. Di sini ada informasi. Jangan keliru mana bacaan mat. Mat itu yang menyebabkan huruf menjadi panjang karena ada alif yang menyertainya. Nah, kita bisa lihat di sini pada baris pertama huruf 3 ini adalah fa'ala, tidak ada mat. Mat itu adalah ini, alif. Alif itu tidak menerima baris ya. Kita bisa lihat di sini alif tidak menerima baris. Berbeda halnya dengan hamzah nantinya yang menerima baris. Oke, ini dibaca 2 harokat. Contoh, fa'ili. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini sudah tinggal diulang-ulang kembali. Hanya saja tambahannya ialah baris kasroh pada huruf-huruf yang pendek-pendek ini. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya. Ini saya percepat dan perhatikan di sini. Di sini teman-teman juga sering keliru. Apakah ini dibaca fa ini dibaca panjang atau pendek? Nah, bisa kita lihat di sini. Fa ini dibaca pendek, tidak ada mat di sini, tidak ada alif, tapi ini milik huruf lam. Nah, lamnya lah yang panjang, 2 harokat. Contoh, falaqi, falaqi. Jelas ya? Oke, saya anggap sudah paham. Ini tinggal diulang-ulang kembali bacaan ini. Dan kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada notif.
biar pelan asal betul panjang pendeknya. Jadi kalau belajar Iqra ini jangan tergesa-gesa, kita santai pelan-pelan, yang jelas pasti-pasti ya. Jangan tergesa-gesa dan nantinya kita bingung sendiri. Nah, di sini kita lihat ada huruf-huruf baru yang kita lihat. Ini perlu dipahami huruf-huruf yang baru kita lihat. Di sini ada huruf H. Perhatikan di sini kita contohkan ya. Ada siha, ada siha. Ya, jika pendek silahkan dipendekkan, mana matnya itu dipanjangkan. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Basaliha, basaliha. Perhatikan di sini jangan sampai keliru huruf shad di sini pendek ya. Tapi ini oh, alif di sini ini bukan alif sebenarnya tapi ini lam. Jadi ini milik huruf lam. Jadi dibaca liha. Oke. Jangan sampai keliru. Ini sudah kita pelajari mad tabi'i ya. Hukum bacaan mad tabi'i adalah 2 harokat dibaca. Nah, masuk ke dalam huruf mad tabi'i yang kedua, yang sebelumnya ialah alif, ya kan, menyebabkan huruf itu menjadi panjang. Nah, sekarang mad tabi'i yang selanjutnya ialah huruf ya sukun. Nah, apabila ada huruf berbaris kasrah, ini rumusnya. Apabila ada huruf berbaris kasrah, huruf apapun itu berbaris kasrah, baris bawah, bertemu dengan huruf ya sukun, maka dibaca 2 harokat atau hukum bacaannya mad tabi'i. Oke, contoh ini. Bi yang awalnya jika tidak ada mad tabi'i, tidak ada huruf ya sukun di sini, maka bi cukup, tidak panjang. Tapi jika ada huruf ya sukun, nih bi-nya berbaris kasrah, maka dibaca 2 harokat. Bi. Nah, bagaimana cara mengukur 2 harokat? Kita bisa lihat lama penyebutan huruf, misal bi. Nah, itu kan normalnya satu harokat itu dibaca bi. Sekarang jika dilamakan 2 huruf, bi, bi. Oke. Jika digabung, dipanjangkan, bi. Ah, dikira-kira lah panjang dari 2 harokat itu. Selanjutnya baris pertama di sini kita lihat, yang mana mad tabi'inya? Tentu yang ada baris ya sukunnya. Perhatikan, kalau Anda memperhatikan di sini, mana mad tabi'inya sangat jelas. Jika ada baris kasrah, baris bawah, kemudian bertemu dengan ya sukun, pasti nih mad tabi'i. Perhatikan. Ya kan? Ini huruf jim. Jimnya pasti mad tabi'i. Ini nunnya mad tabi'i. Kasrah bertemu dengan ya. Yang saya katakan di awal tadi, apabila huruf kasrah bertemu dengan huruf ya sukun. Contoh. Jiji, Nini, Lili, Vivi. Oke, jelas. Nah, contoh yang ini dibaca fi ala. Ketiganya mengandung mad ya. Terlihat fa di sini baris kasrah bertemu ya sukun, mad tabi'i. 2 harokat saja, jangan dilebih-lebihkan. Oke. Kemudian ain di sini ada alif, mad tabi'i. 2 harokat, jangan dilebihkan. Dan huruf lam di sini ada alif juga, mad tabi'i. Ketiga huruf ini hukumnya mad tabi'i. Jelas ya? Mad tabi'i merupakan mad yang paling banyak di dalam Al-Quran. Nanti kita praktikkan di dalam Al-Quran. Oke, lanjut ke contoh yang agak ribet. Nah ini, kita lihat di sini ada huruf baru yang kita lihat, mungkin tidak kita temukan di jilid-jilid sebelumnya. Ini adalah huruf mim, perubahan dari huruf mim yang tentunya nanti akan kita temukan di dalam Al-Quran. Ya, cara bacanya sami'i. Perhatikan yang mana mad tabi'inya huruf mim ya. Ya sukun di sini. Berarti yang panjang atau dibaca panjang adalah mim baris kasroh ini, bukan ain ini. Yang kebalik. Oke, yang benar sami'i. Jelas. Kemudian yang ini saghira. Oke.
Jelas ya. Oke. Di sini halaman berikutnya ada notif bacaan yang pendek. Bacalah dengan betul-betul pendek. Artinya jangan dipanjangkan, ya, jangan ditambahkan matnya. Contoh seperti ini. Ini kan pendek. Bacalah dengan pendek, jangan dibaca khosyi'a. Tentu keliru. Yang benar khosyi'a, khosyi'a. Pendek saja, jangan dipanjangkan. Kecuali, nah ini, ada matnya. Khosyi'ina. Perhatikan. Pelan-pelan. Khosyi'ina. Mana yang panjang silahkan dipanjangkan, mana yang pendek silahkan dipendekkan. Jangan sampai keliru. Oke, saya anggap sudah paham. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini huruf H. Apakah ini mad tabi'i? Ya, ini mad tabi'i. Oke, kalian nanti akan temukan juga ini di Al-Quran. Ini tidak asing kita lihat. Ini ada di lafaz Allah. Ya kan? Huruf H. Ini dibaca hi, panjang, 2 harokat. Dan hukum bacaannya mad tabi'i. Sebelumnya pada jilid pertama, pada jilid kedua, mohon maaf, kita melihat huruf seperti ini. Ya kan? Apabila ada simpelnya, ada alif berdiri di atas, ini dibaca panjang. Dan cara membacanya itu A ya, fathah. Anggap saja ini sebuah huruf, jadikan A. Contoh, ha, ya kan? Ha. Kemudian ada alif berdiri di bawah, maka panjang. Ya kan? Panjangnya kemana? Tentu ke huruf I. Oke, jelas ya. Hadihi, hadihi. Oke, kalau pendek, pendekkan saja. Oke, lanjut. Ada notif biar pelan asal benar. Oke, pelan-pelan asal benar. Seperti kita berkendara, pelan-pelan asal selamat. Oke, nah di sini pun begitu. Di Al-Quran atau di Iqra, asalkan benar. Mending pelan daripada cepat-cepat, terburu-buru, ternyata banyak kelirunya. Nah, di sini kita lihat, ini potongan-potongan yang tentunya kita akan temukan di Al-Quran. Ini jilid atau Iqra ini memudahkan kita untuk mengeja Al-Quran. Karena Al-Quran kan panjang nih. Nah, Iqra ini dipenggal-penggal supaya mudah mempelajarinya. Huruf fa di sini berbaris kasrah. Nah, anggap simpelnya memahami adalah huruf berbaris bawah alif ini dibaca i tapi panjang, mad tabi'i. Contoh, fi jidiha, fi jidiha. Jelas, mad tabi'inya adalah huruf fi, lihat panjang. Ji juga panjang, 2 harokat. Da ini tidak panjang, tidak ada yang menyebabkan ia panjang. Oke, dan ha, kalian tahu alif di sini 2 harokat, maka hukumnya mad tabi'i. Oke. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini kalian ulang-ulangi hingga lancar ya, agar tidak bingung nantinya di materi-materi berikutnya. Nah, di sini ada notif, ulang-ulangilah sampai tiada keliru lagi. Artinya kalian sudah dikatakan di luar kepala lah ya, agar tidak keliru di berikutnya. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat ada tak, perhatikan ada perubahan di sini. Yang akan kita ketemukan tentunya di dalam Al-Quran nanti. Ini kita kenal dengan tak marbutoh. Tak marbutoh ini apabila sukun atau kita wakaf berhenti, maka akan dibaca ha nantinya. Ya, lafaznya akan sama seperti huruf H di atas ini. Contoh, nah, ini belum masuk ke dalam materi wakaf ya, atau sukun, mensukunkan huruf, belum. Jadi kita hanya diinformasikan di sini perubahan huruf-huruf ini. Perhatikan ada huruf T, ini sama haknya dibaca huruf ta semua ya. Oke, contoh yang di sini kita bisa melihat ini. Kita baca sama-sama. Rafiqati. Perhatikan bukan dibaca hi.
Ini tadi hi ya. Apa perbedaannya dengan yang di bawah ini? Tentu jelas ada titik dua di sini atau telurnya dua, maka huruf T jadinya. Jika tidak ada huruf titiknya yang tidak ada, maka dibaca hi. Jelas perbedaannya ya. Oke, jangan dibaca rofiqohi. Keliru, karena ada titik dua di sini. Dan perhatikan tentunya untuk teman-teman sahabat Al-Quran, bahwa ketika ada huruf H seperti ini, ada titik dua di atasnya, maka dibaca dengan huruf hak yang sama dengan huruf ta. Ya. Oke, kita lanjut. Ini mad tabi'i, semua masih ada mad tabi'inya. Contoh yang ini huruf mim, ya, mirip seperti dengan mimnya di lafaz Muhammad. Oke, kita baca mahisa, mahisa, mahisa. Oke, jelas. Mimnya pendek. Ha atau hi ini karena bertemu baris bawah bertemu dengan ya sukun, maka dibaca dua harokat. Dan sad di sini ada alif tabi'i, dan ini mad tabi'i. Oke, baru sudah ketemu dua huruf mad tabi'i. Lanjut kepada halaman berikutnya. Nah, perhatikan di sini ada dianggap tidak ada. Oke, mana yang dianggap tidak ada? Perhatikan ada huruf seperti ya ini, tapi tidak ada telur, tidak ada barisnya. Dianggap tidak ada. Artinya teman-teman nanti hati-hati ketika bertemu dengan huruf ini di Al-Quran. Jangan dibaca ya. Contoh yang ini. Nah, kita lihat contoh yang ini tidak ada titik ya di sini. Oke, fokus ke huruf nunnya saja, dan ini nunnya berbaris bawah alif. Alif berbaris bawah bisa dikatakan alif baris bawah panjang tentunya ya, tabi'i. Contoh asani, asani. Abaikan huruf yang ini ya, dianggap tidak ada. Jelas? Oke, kita anggap sudah paham. Dan perhatikan ada perubahan huruf ketika disambung di sini. Maksudnya supaya kita menjadi pemahaman nantinya tidak bingung ketika disambung huruf ini. Ada shin, ada to, dan huruf hamzah di sini. Ketika digabung huruf to dengan hamzah jadi seperti ini. Tidak ada huruf ya di sini. Perhatikan tidak ada huruf ya di sini. Cara bacanya syalti'i, syalti'i. Oke, jelas tidak ada huruf ya di sini. Abaikan seperti rambu-rambu yang sudah diberikan oleh jilid 3 ini. Oke, lanjut pada halaman berikutnya. Nah, ini saya sarankan terus ulang-ulangi. Contoh, nikmati saja ulang-ulang seperti makan snack ya, agar tidak berat juga belajar Al-Qur'annya. Di sini ada huruf fa berbaris bawah, dan hukumnya tentu mad tabi'i, dua harokat saja, jangan dilebihkan. Kita baca fi zinatihi, fi zinatihi, fi zinatihi. Kemudian syayatina, syayatina. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya, sama saja teman-teman ulang-ulangi terus. Oke, dan masuklah kita pada baris yang ketiga. Jilid pertama itu fathah, kemudian masuk ke dalam jilid ketiga ini ada kasrah baris bawah tadi. Dan ini adalah dhammah, menyebabkan huruf itu dibaca u. Oke, jelas. Ini dhammah dibaca huruf itu menjadi u. Contoh bu, oke, bu. Biasanya ini moncongkan bibir kita ketika menyebut huruf yang berbaris dhammah ini. Oke, kita contohkan pelan-pelan di huruf-huruf yang terpisah ini. Kita lihat. Babibu, tatitu, jajiju, dadidu. Perhatikan mulut saya ketika menyebut huruf yang berbaris u.
du di di, du di da, du di du, fa'ala. Oke, ini sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Singkat, pendek saja, tidak dipanjang-panjangkan. Ini huruf yang baru, yang baris yang baru. Mohon maaf, dibaca fu'ila, fu'ila. Kemudian ini ada juga dhammah, kutiba, kutiba. Oke, perhatikan moncongkan bibir kita ketika menyebut huruf yang bertanda baca dhammah. Oke, ini bertanda dhammah. Dan ini ada 3 huruf sekaligus bertanda baca dhammah. Kita baca rusulu, rusulu. Oke, jelas? Oke, nanti kita praktikkan di Al-Quran. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau cara penjelasan saya mungkin tidak secara struktur, maksudnya contohnya kita abaikan, ya silahkan itu dibaca sendiri-sendiri. Saya yang mencontohkan beberapa saja agar efisien waktunya. Jika kalian masih ada ingin masukan atau pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, masuk ke contoh berikutnya yang ada baris dhammahnya. Nah, di sini kita lihat sayusibu, sayusibu, sayusibu. Perhatikan mana huruf matnya. Yang panjang hanyalah huruf sin di sini, huruf shad. Huruf shad, mohon maaf, huruf shad ini kasrah bertemu dengan ya sukun. Jelas ya? Oke. Nah, kapan huruf berbaris dhammah itu dibaca panjang? Ketika bertemu dengan waw sukun. Inilah huruf ketiga dari mad tabi'i. Huruf pertama tadi kita ulangi alif, ya kan, menyebabkan huruf itu dibaca panjang. Kemudian ya sukun, syaratnya harus berbaris kasrah baris bawah, pasangannya ya sukun. Oke, kita ibaratkan seperti itu. Kemudian dhammah ini baris u ini pasangannya adalah waw sukun, ya. Jika bertemu dengan pasangannya pasti baca panjang atau disebut dengan hukum bacaannya mad tabi'i. Oke, mad tabi'i sudah banyak di Al-Qur'an ya. Dan kita contohkan di sini. Nah, huruf ta di sini berbaris dhammah bertemu dengan waw sukun. Nih, rumusnya ya. Jodohnya dhammah adalah waw sukun. Maka dibaca panjang. Ya tubu, ya tubu. Jelas? Oke. Contoh yang lain, misal yang ini. Yatakhafatuna, yatakhafatuna. Perlahan-lahan saja dibaca, jangan terburu-buru. Yatakhafatuna. Jadi berantakan. Jadi kita pelan-pelan nikmati. Yatakhafatuna. Oke, jelas? Perlahan-lahan. Nah, di sini masuk ke halaman berikutnya. Dianggap tidak ada. Tadi ada ya. Dianggap tidak ada. Sekarang ada alif. Dianggap tidak ada di sini. Oke, maksudnya yang ini. Contohnya. Qalu. Nah, ini dianggap tidak ada. Jadi lam ini berbaris dhammah. Ingat rumusnya tadi. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka mad tabi'i. Ini tidak dianggap tidak ada. Oke. Kita lanjutkan di sini. Contoh yang pertama. Qalu bala, qalu bala. Oke, qa 2 harokat mad tabi'i, lu 2 harokat mad tabi'i, ba tidak ada harokatnya, cukup 1 ba, dan lam di sini 2 harokat mad tabi'i. Lihat, ada berapa mad tabi'i di situ. Kemudian ini anggap tidak ada dan ini dianggap tidak ada. Ada 2 huruf dianggap tidak ada. Huruf alif yang ini dan huruf ya yang ini dianggap tidak ada. Oke, jangan terlampau membuat-buat sendiri nantinya ini huruf ya nih gitu. Tidak, itu dianggap tidak ada. Contoh yang panjang. Nah, ini kita akan belajar contoh yang panjang. Semakin ke tinggi jilidnya tentu akan semakin panjang contoh-contoh yang akan kita baca. Contoh yang ini, perhatikan cara-cara baca pemula agar mudah memahaminya.
Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Perhatikan cara baca. Amanu wa amilu. Jelas mana yang panjang, mana yang pendek. Jangan keliru. Panjangkan yang panjang, pendekkan yang pendek. Jangan dicampur aduk. Contoh lagi yang di sini, kita lihat. Kita sama-sama. Sabiru wa rabitu. Sabiru wa rabitu. Jelas. Oke. Dan di sini ada notif. Maaf, jangan diteruskan dulu bila masih keliru panjang pendeknya. Artinya kalau teman-teman dirasa masih belum membedakan mana dhammah mana kasrah, oke, silahkan diulangi lagi. Atau belum paham cara membaca mad, memanjangkan huruf, silahkan diputar ulang video ini. Sudah kita jelaskan di atas, oke. Dan nanti video-video lainnya akan saya tulis linknya di deskripsi ya. Kalian bisa klik link itu untuk mempelajari video-video sebelumnya. Nah, masuk juga ke dalam baris yang baru, kemasan baru, tapi rasa sama. Ini adalah baris dhammah. Oke, hanya saja kalau dhammah tadi, ini baris dhammah ya, dibaca U, bentuknya seperti angka 9. Kalau yang ini angka 6. Nah, angka 6 ini dibaca panjang. Oke, ada mad di sini. Seakan-akan ada mad atau ada waw sukun. Contoh bacanya seperti ini. Kita contohkan misal yang ini. Ma'ahu, hu-nya panjang. Ingat, 9 itu tidak panjang. Yang panjang angka 6. Contoh yang ini. Nah, apakah nun sukun nun ini panjang? Iya. Kenapa? Karena ada waw sukun. Otomatis dia panjang. Nah, waw sukun ini mudahnya itu waw sukun ini menjelma menjadi angka 6. Sehingga apapun huruf yang angka 6 di atasnya akan pasti baca U dan panjang. Paham ya? Kalau belum paham silahkan diulang-ulangi lagi video ini. Nah, contoh yang ini. Ini jelas perbedaannya ada angka 9 dan angka 6. Mawazinuhu. Mawazinuhu. Nuhu. Nunnya pendek, angka 9. Hu-nya panjang, angka 6. Jelas ya? Oke. Dan tentunya angka 6 ini kita akan temukan di huruf H ini. Dalam Al-Quran. Jelas? Jika ada salah yang saya jelaskan, mohon dikomentar atau dikritik di dalam kolom komentar ya. Oke, kita akan contohkan yang jelas di hurufnya. Di contoh yang ini. Utituhu. Utituhu. Jelas? U 2 harokat, T 2 harokat, Tu tidak panjang, Hu panjang, angka 6. Utituhu. Jelas. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Silahkan ulang-ulangi, nikmati terus pembelajaran ini. Nah, walau lancar tapi tak benar maka jangan dilanjutkan. Ulangi sampai betul semua. Oh, artinya kalian harus benar semua, fasih semuanya. Silahkan baru lanjut ke halaman berikutnya. Ke halaman berikutnya sama aja contohnya, silahkan kalian baca-baca. Oke, saya percepat. Kita akan menuju ke contoh yang lebih panjang tentunya ya. Nah, ini agak panjang. Kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Oke, kita baca yang ini. Wa kharaqu lahu banina. Ini jangan diwakafkan. Belum masuk materi wakaf, silahkan dibaca nun yang terakhir. Jangan dibaca banin. Belum sampai ke materi wakaf ya. Oke, kita ulangi. Wa kharaqu. Wa kharaqu ini waw pendek, kho pendek, ro-nya pendek, ku-nya matabi'i 2 harokat. Wa kharaqu lahu, hu-nya panjang, bani, ni-nya panjang. Nah, oke.
Wa kharaqu lahu banina. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Oke, ini. Libasahuma liyuriyahuma. Boleh nih. Membacanya boleh terputus-putus, asal benar walaupun pelan. Nah, saya contohkan bacaan terputus-putus seperti ini. Bukan li, ba, sahuma. Tidak seperti itu, tapi seperti ini. Li, ba, sahuma, liyuriyahuma. Oke, itu yang putus-putus. Kalau mau lanjut silahkan, misal sudah paham. Libasahuma liyuriyahuma. Boleh, silahkan. Asal jangan dipisah-pisah benar hurufnya. Oke, dan perhatikan di sini. Ada notif biasanya di akhir atau di paling bawah halaman ini. Salataka. Perhatikan, lamnya di sini ada perubahan. Dan ingat tadi ada memang yang tidak dianggap tidak ada di sini, ada wawu dianggap tidak ada. Lam di sini kan panjang, otomatis lam di sini panjang digantikan dengan baris atas ini, mad tabi'i. Salataka. Jangan solawataka. Tidak ada barisnya wawu ini, maka tidak dibaca. Oke. Kalian fokus saja dengan adanya barisnya. Paham ya? Itu rumus singkatnya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini contoh-contoh sama. Dan ini ada angka 6 di sini. Kita contoh baca. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Jelas, hu panjang. Fa pendek, sa pendek, la pendek, ka pendek, ha atau hu ini panjang, angka 6. Ya pendek, nunnya panjang, bi panjang, dan ainnya pendek. Fasalakahu ya nabi'a. Oke, jelas. Sama-sama semua contoh-contohnya silahkan dibaca, ini banyak sekali. Oke, jika kalian masih bingung silahkan tulis di kolom komentar halaman mana yang kalian bingung, biar kita bisa bahas bersama-sama. Oke, nah ini agak panjang, coba kita baca. Boleh terputus-putus silahkan, asal putusnya yang benar, jangan putus yang sembarangan. Kita baca contoh yang panjang. Panjang. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Jelas? Boleh diiramakan, silahkan. Asalkan iramanya jangan sampai mengganggu panjang pendeknya. Kemudian yang contoh yang ini. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kalau teman-teman sudah ulang-ulangi contoh-contoh yang saya teruskan di atas tadi, insya Allah ini pasti akan mudah. Hanya digabungkan saja. Nah, ini contoh yang paling panjang. Kita baca pelan-pelan. Wahamana wa junudahuma kanu khati'ina. Wahamana wa junudahuma kanu khati'ina. Ulangi lagi. Wahamana wa junudahuma kanu khati'ina. Jelas? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Silahkan ulang-ulangi lagi. Oke. Dan inilah akhir dari jilid ketiga yang saya dapatkan pada PDF ini ya. Silahkan mungkin di Iqra yang hard copy-nya berbeda. Tapi jika sama ya alhamdulillah, artinya
kita sudah pelajari sampai dengan jilid akhir 3 ini. Dan kita akan coba praktikkan pelajaran kita di awal tadi adalah huruf berbaris kasrah baris bawah dan dhammah baris U. Kita lihat di Al-Quran. Bagaimana rupanya di Al-Quran. Oke. Nah, kita coba masuk ke dalam saya kecilkan dulu. Oke. Ini surah At-Tin. Surah At-Tin. Kita ambil yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ada mad tabi'inya berapa? Wat-tini waz-zaitun. Perhatikan ada huruf kasrah bertemu ya sukun. Barusan kita pelajari mad tabi'i. 2 harokat, jangan dilebihkan. Wat-tini waz-zaitun. Watu, perhatikan to berbaris ada baris dhammah bertemu dengan waw sukun. Jodohnya nih, maka dibaca 2 harokat. Waturi sinin. Sinnya di sini ada 2 harokat juga mad tabi'i. Kasrah dengan ya sukun. Waturi sinin. Waha, ha di sini panjang 2 harokat, alifnya berdiri di sini, dan dha tentu ada lam sukun tidak panjang lagi. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna, nanya 2 harokat. Thumma radadnahu asfala safilin. Sanya 2 harokat, mad tabi'i. Illalladzi, dha baris bawah kasrah ya sukun mad tabi'i tadi kita pelajari. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama, manya mad tabi'i 2 harokat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Oke, demikian materi tentang jilid ketiga. Kita akan lanjutkan ke jilid keempat. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar, atau kritik dan sarannya mohon di kolom komentar agar kita bisa perbaiki metode pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.